Halo, halo, halo. Halo, Kembali lagi di ngobrol di minggu pagi ini, waktunya Tokusatsu dan akhirnya Jetman. yes, kalian lihat ini. Ini adalah fenomena di Indosiar. Indosiar ya? Indosiar lah. Aku nggak nonton sampai tamat di Indosiar. Tamat, 2 kali ditayangin. Cuman ditayangin. aku ingat aku sangat suka dengan desainnya. Oke. Karena sayang. Kecuali satu hal ya. Apa? Sempaknya. Aku nggak suka. Nggak, aku dulu pas kecil kan. Oh ya. Jadi nggak masalah. nggak masalah. Ya. Kalau sekarang dilihat-lihat ya. Tapi overall selain celana dalam, oke. Terutama karena konsepnya semua unggas, burung lah gitu, dan detail ininya bagus, Iya. detail helmnya tuh salah satu yang paling iya. enak dilihat. Kita tuh bisa confidence bahwa oh ini elang, ini burung apa, swallow tuh apa? Camar, bukan camar. Burung apa sih? Burung swallow tuh apa ya? Sandal. Ya, itu sandal jepit merek. Iya, terus Ya, ada burung hantu, owl. Owl burung hantu. Angsa yang Ada si Reiko-nya angsa, si Gai itu apa? Burung kondor. Nah, itu tuh kita confidence bahwa oh ini, dan jurusnya juga beda-beda. Jurusnya wah, ini menyenangkan lah. Dan dia kan juga sebagai Super Sentai kan emang yang digadang-gadang kan. Salah satu banyak orang nganggap kalau ini Super Sentai terbaik. Ya. Yang di Five Man menurut Daris tuh menyebabkan Toei ada kecenderungan ke bangkrutan. Nah, mungkin ini memang penyelamat yang luar biasa gitu. Nah, di balik layarnya karena menurutku, dan ini selalu terjadi ya, Bro. Selalu terjadi kalau ketika suatu seri Sentai itu beneran fokus ke bocil banget. Ya. Seri berikutnya biasanya akan langsung reverse, tensinya dinaikin. Dan akhirnya secara penjualan naik lagi. Five Man itu sebenarnya secara penjualan oke ya. Cuman secara rating dia ngedrop. Ya. Nah, di balik layarnya si Jetman ini mungkin kami nggak akan bahas sedalam itu karena bukan itu poinnya. Tapi nama-nama di balik layarnya tuh memang orang-orang yang punya taji, punya cakar, punya taring di dunia tokusatsu, yang bikin Gavan, yang bikin Sarifan, maksudnya udah veteran lah gitu. Dan gitu. Penulisnya terutama ya, penulisnya itu yang bikin Vice itu, yang memang dia fokusnya selalu pada hubungan manusia. Makanya kalau kita ngomongin ceritanya Jetman, aku yakin teman-teman akan banyak yang lupa. Ya. Teman-teman nggak akan lupa karakternya. Ya, betul. Karakternya kuat sekali. Semuanya, lima-limanya kuat. Ya memang Raita yang biru sama yang kuning. Ya, aku itu memang agak terasa seperti penggembira. Dan itu memang biasanya kayak gitu. Biasanya akan ada satu. Kalau di Gaku Ranger tuh ya sama biru kuning juga yang agak penggembira. Kalau D Ranger tuh memang world different level ya. Dia rata semua, hampir semua rata. Semua orang tuh D Ranger tuh bisa bentak gitu loh. Enggak, yang itu loh. Semuanya tuh bisa kayak gitu. Nah, tapi si Gai, si Reiko sama Ryu itu senternya. Kali kemudian villain-nya semuanya Radigate terus siapa tadi aku nyebut yang cewek? Mari ya? Rie nama manusianya. Oh, manusianya ya. Pacarnya ya. Ini villainnya 4 sama Grey, itu Grey. Ini siapa namanya? Ini yang bocil ini Mas. Bocil, ya. Itu. Semuanya, maksudnya kan pas dia jadi bocil tuh kan kita apa ini? Kenapa terus di pertengahan dia malah jadi kaisar Vairam tuh anjir. Memang beneran semuanya dapat apa ya? Sorotan. Bahkan episode favoritku itu adalah episode robot kecil, Mas. Aku lupa. Yang dia menganggap menganggap Grey itu sebagai ayah. Itu episode dia lepas dari semuanya. Dia lepas dari semuanya. Tapi ini episode ngapain sih? Tapi itu menunjukkan sisi manusianya dari para robot ya. Dari para robot. Gitu. Cuman memang yang kemudian harus dikorbankan adalah villain of the week-nya yang lemah semua. Iya sih. Iya benar. Aku bahkan desain monsternya tidak ingat kan? Desain monsternya nama monsternya jelek semua, Mas. Betul. Ada yang itu loh. Vacuum cleaner. Betul. Iya. Dan iya. memang beneran di sini sangat mengurangi peran anak-anak. Iya. Semuanya adalah konflik antar karakter. Ryu sama Rie itu
kayak resonansi, bukan juga pengulangan sih, tapi ini hal yang Maskman tuh? oh iya wajar terjadi gitu loh. Kita sebelumnya bahas apalagi di udah Maskman 50 seri gitu. ya, jadi nggak ada masalah sama sekali dan nggak apa-apa. Dan sekali lagi emang bagus gitu loh. Bagaimana rivalitasnya antara Ryu sama Guy Gimana gitu. Guy itu beneran apa ya? Berawal ya dia itu template black. Perekrutannya aja kayak gitu. Pukul dulu. Iya gitu. Template black dia tuh. Iya, iya. Template gimana hard boiled, template gimana bad boy itu. Yang kemudian nanti akan ada saatnya di ending tuh kayak bikin orang kenapa gini? Ya itu karena full circle kan. Betul. Kita akan bahas. Ya. Banyak orang nggak suka, aku juga terus nggak suka. Tapi setelah direnungnya ya memang Enggak, kayak gitu. itu tuh proper tapi membuat kita tuh kayak yang mengidolakan kayak Karena itulah gitu. penulisnya memang selalu begitu Mas. Ya. Dia tuh mengabaikan logika untuk deliver karakterisasi. Betul. Ya gimana Guy ditusuk Copet. tolol kan ya itu. Copet. Gitu. Tapi itu nanti ya. Iya, Nah, iya. kemudian Oke, sampai monster tadi ya. Monster mingguannya yang forgettable lah. satu lagi yang mana ini adalah kemudian yang di sentai-sentai selanjutnya itu juga diadopsi adalah bagaimana komandannya tuh sangat kuat. Cewek ya? Cewek. Betul. Komandannya tuh Betul. soalnya kalau kita ngelihat komandan-komandan di sentai sebelumnya kecuali Big One ya. Oh ya, sama nanti di Oranger Shiro Kazami juga. Ya. tapi ini menurutku dia tuh sampai bisa ngepilotin sendiri loh. Sebetulnya secara kejadian itu udah terjadi di Turbo Ranger, adalah satu lagi Tapi aku lupa. secara karakter Betul. baru di sini. Betul. Baru di sini Ini tuh Big One nggak dihitung ya sekali lagi. ini tuh kayak ini Riz, aku baru ingat komandan cewek ini tuh kayak komandannya Guts-nya Daigo. Iya benar. Persis gimana dia itu beneran bertanggung jawab. Lalu kemudian dia punya arc sendiri. Iya, Dan arc-nya itu nggak cuma satu. Kalau nggak salah yang mensinkronkan Jet Garuda juga perannya dia kan. Gitu. Ya. Ini pernah di Maskman ada komandannya juga. Cuman beliau tuh juga gitu doang. Komandannya Maskman kan komandannya Riz Benteng Takeshi. Jobnya 2 dia. Tapi secara karakter kan juga beliau gitu doang kan. Kemudian apakah perannya beliau juga begitu doang? Nah, kalau di sini komandannya beneran punya peran yang besar sekali dan sangat dihormati. Betul. Ada alasan kenapa Itu beliau dia. dihormati. Itu dia. Termasuk hierarki tentara itu juga seperti itu kan. Makanya bagiku Highlight Jetman itu bukan di cerita, tapi di karakter. Betul. Karakternya nggak ada yang sia-sia. Jadi kejadiannya tuh berjalan karena karakternya ini. Karena karakternya bergerak, maka semua arc-nya tuh bergerak gitu. Kalau beberapa jurus Sentai kan ada kejadian apa, jagoannya ada di sana. Dan ini kayak gitu. apa ya? Ini kayak aku mungkin aku yang salah ya. Tapi mungkin aku ngerasa bahwa Sentai itu pengen kalau taman di sini nggak apa-apa. Karena stereotipnya dapat semua. Stereotip red yang keras kepala, yang tahunya aku akan melindungi bumi, aku akan. Terus kemudian ketika yang di twistnya adalah ketika dia diberikan arc yang dia jadi gila itu loh Mas. Nah inilah yang membedakan kemudian. Nah gimana si Guy itu juga stereotip sekali kan. Ya. Tapi kemudian dia Ada 2 Sentai merah di sini. Iya, tapi dia di full circle juga. Iya. Lalu pinknya juga damsel in distress, Ya. cuman udah mah anak orang Kaya. Iya. Dia butuh 1 episode untuk latihan gelut. Iya. Cuman kemudian dia juga akhirnya tidak berakhir menjadi orang yang harus diselamatkan terus. Bahwa kemudian dia membuat Guy berubah. Dan kemudian dia juga akhirnya menyerah pada Ryu kan awalnya. Itu kan juga menarik. Nah, yang memang itu nanti akan sedikit terulang lagi di Bokenger. Sedikit terulang lagi di Bokenger. Tapi memang yang lemah ya. Kalau udah pada squad ini yang memang lemah yang memang kuning sama gitu. Nah, kuningnya Riz, aku seneng banget karena pas berubah tetap gemuk. Bener. Nah, Wah, itu aku dia. seneng banget. Biasanya nggak gitu. Biasanya nggak gitu. Even Ki Renjanya Go Ranger tuh kalau udah berubah nggak segemuk yang sebelumnya gitu. Jadi wah aku seneng banget ini. Menurutku ya Mas. Si Raita. Biru sama kuning itu emang dibikin agak berbeda ya. Si aku itu kan dia remaja kan. Periang. Dan dia yang menghubungkan dengan anak-anak. Paling muda dia ya. Paling muda, anak-anak. Maksudnya Sentai kan tetap harus pakai elemen Betul, anak-anak kan. betul. Nah ini aku yang gini.
Nah, Raita ini yang memang beneran jadi kayak lucu-lucuan aja. Walaupun dia juga dapat arc keren loh. Iya. Dia ke masa lalu. Iya. Jadi pemimpin apa jenenge prasejarah itu kan goblok banget. Iya. Dan core-nya dia tentang ini power tuh tetap dijaga. Power gitu. Jadi ini kelima Jetman ini punya ini sendiri-sendiri. Walaupun sebenarnya burung-burungnya itu tidak nyambung sama masing-masing. Betul. Burung hantu tidak kuat yang kayak gitu gitu. Tapi ya udahlah. Oke, sekarang mecha. Ini pertama kalinya ada 3 mecha. 3 mecha dan bisa gabung kan? Yang dua. Semua bisa gabung. Yang biru kan Tetra Boy kan di sini. Benar juga sih. Di sini. Tadi juga mekanya. Tetra Boy. Gitu. Itu kemudian diulang di Oranger. Oranger nanti ada Reto Panca. Red Puncher. Ini aku paling suka Jet Garuda. Aku suka, tapi begitu jadi Great Icarus aku nggak begitu suka. Nah ini ya, ya Great Icarus jelek sih. Iya kan, yang gabungan. Basically robotnya Jetman ini semuanya tidak ada yang OP. Iya, Kalahan. Pot putus, dan kita diperlihatkan bagaimana mereka kalau lagi rusak ya diperbaiki. Ini kan nanti kalau kita ke Die Ranger, wow, si Die Ren-Oh tuh hebatnya minta ampun, samurai Cina yang hebat. Ya, itu aneh sih. Oke. Dan terus secara robot sejujurnya nggak spesial sih. Nggak spesial. Salah satu yang membuatku nggak terlalu suka Jetman tuh ya lagi-lagi robotnya. Robotnya tuh robot aja gitu. Jadi nggak kayak yang dijaga, ada yang ini kita berjuang bersama, ini nggak kayak gitu. Pertarungan robotnya juga nggak seru. Bahkan lebih seru Zoo Ranger loh. Oh iya. Ngomongin pertarungan robot. Betul. Cuman kalau aku sukanya adalah ada beberapa varian. Jadi kayak yang Jet Garuda itu kan. Oh, itu bagus banget. Iya kan? Jadi pesawat mode apa sih namanya? Aku lupa. Jurusnya nanti jadi api itu terus nabrak. Itu bagus. Diulang di itu bagus. Gokaiger kan, Time Ranger juga punya. Time Ranger tuh 5-5-nya nanti bisa jadi kayak ini aku lupa namanya. Tapi Time Jet Ranger Icarus sama apa sih? Time Ranger sangat tidak memorable. Iya. Anunya. Aku benci sekali. Aku juga benci sekali. Tapi nanti ya. Nah, kemudian karena kita robotnya sama-sama nggak tertarik ya. Akhirnya ujung-ujungnya tetap kalau ngomongin mecha? Kalau ngomongin mecha emang ya udahlah ya. Yeah. Nah, itu harga yang harus dibayar untuk fokus pada karakter. Meskipun Tetra Boy itu menyenangkan. Unik. Ngerti kenapa dia kuat? Iya. Dia kuat, ya betul. Dan secara warna mencolok dibandingkan yang lain yang warnanya lebih cenderung abu-abu dan hitam. Iya, itu biru loh. Dia biru gitu, wow, mencolok. Dan kemudian dia jadi bazooka. Aneh banget. Ini namanya Tetra kan, ada 4 selongsong itu 4 barrel untuk bazokanya. Dan itu yang jadi andalan kan nanti. Nah, satu lagi resonansi dari sentai-sentai sebelumnya dari Liveman adalah mereka juga mempiloti mecha itu dengan pakai baju pilot pakai helm. Nah itu tuh somehow dulu militer kan ya. Betul, dulu aku nonton itu nggak suka karena kenapa orang berubah aja gitu ya, pas mereka nggak bisa berubah juga. Tapi kalau sekarang ya memang keren kan. Memang ada realistiknya. Benar, realistik. Makanya kemudian salah satu pertarungan di Super Sentai yang ikonik itu adalah Grey lawan Guy. Itu tusuk-tusukan, belah-belahan. Wah. Dan itu beneran duel yang penting. Tidak ada yang mengganggu dari mereka. Karena Guy butuh nyelamatin Ryu. Iya. Grey dia butuh mati. Karena udah nggak ada purpose. Nggak ada apa-apa. Jadi kamu pengen nyelamatin Ryu, bunuh aku. Gimana? Dan endingnya emang dia ngerokok dinyalain sama Guy. Kan keren banget. Dan itu kan untuk pertama kalinya, seingatku ada helm terbelah. Benar, itu yang kemudian jadi template helm terbelah. Yang kalau kita nonton teaser preview Tokusatsu ke depannya Super Sentai, kalau ada karakter dengan helm terbelah mati. Biasanya gitu. Si Gao Blue mati meskipun hidup lagi gitu. Jadi pada saat Garen kamera dari Garen gitu. Jadi menyenangkan sih. Habis itu mungkin Toei kayak asik nih, breakable helmet gitu. Tapi ya, dan itu kan diadopsi di Spirit juga ya. Oh iya. Kali helmet pecah gitu. Iya. Memang
Jetman ini banyak yang kemudian jadi inspirasi sentai-sentai lain. Saking populernya Jetman itu kan sampai di dia nih di Guy terutama ini soal Guy ya. Di Gokaiger dan di aku lupa namanya itu sentai yang Nyimeng itu apa sih? Itu loh yang 45 tahun itu loh. Apa sih? Zenkaiger. Oh, Zenkai. Kalau di Gokaiger Guy keluar untuk wujud manusianya, untuk memberikan kekuatan gitu. Dan itu kan mereplikasi adegan kematiannya kan. Mereplikasi bukan dalam adegan, tapi kita diingatkan lagi. Nah, kemudian di Zenkaiger kita diingatkan secara adegan tapi dengan parodi. Oh, oke. Kematiannya gitu. Nah, aku yang pengen ngomong soal kematiannya Guy itu adalah bahwa ini kan emang karakternya yang paling kuat tuh Guy sih Guy. Okay. Karena Ryu tuh template. Dia tuh template sekali. Kalian akan sebal sama Ryu kalau nonton. Terutama yang maksudnya dari awal. Iya, maksudnya dari kalau emang penonton sentai lama itu mungkin akan ini lagi gitu. Karena Ryu tuh tidak menarik tanpa Maria. Oh iya. Tanpa Maria. Iya. Tanpa Maria tuh dia hanya kan pemimpin songong dan hot-headed. Nah, kalau G itu beneran bagaimana dia tuh nggak mau, karena dia kan womanizer ya. Betul. Dia nggak mau untuk untuk ngapain aku harus gabung, kenapa aku harus mengorbankan diri untuk menyelamatkan bumi. Tapi begitu ngeliat cewek, bentar dulu. tapi itu juga yang menarik bahwa kemudian dia melihat Kaori itu adalah sebagai dalam tanda kutip pres yang harus ditaklukkan karena Kaori suka Ryu. Cuman pelan-pelan dia malah jatuh cinta beneran. Dan dia kan maksudnya Gay kan berarti kalau aku mau naklukin cewek ini, aku harus ada di tim ini, gitu. Dan kalau aku pengen, dia kan ngelihat kan kalau sama Alpha itu kan susah Mas ya. Susah. Dia ngelihat gimana cara aku naklukin Ryu. Soalnya kalau secara combat dan lain sebagainya kan mereka hampir setara. Adalah dengan aku bisa naklukin Kaori. Tapi pelan-pelan dia jatuh cinta beneran sampai dia rela ngorbanin nyawa. Ada episode judulnya Guy mati. Episode berapa itu ya? 20 mau menuju 30. Ada Guy mati. Ya udah nggak mati. Guy mati. Itu beneran titik. Judul-judul toko lama tuh kan clickbait semua. Kurang ajar emang. Kecuali nanti Burai mati itu mati beneran. Nah, itu mati beneran. Mati beneran. Itulah yang di titik itu kemudian karakter Guy itu beneran berevolusi menjadi dari orang yang egois menjadi orang yang rela berkorban. Sampai ketika Ryu gila kan Guy yang mimpin Jetman. Dan di ending makanya kemudian di ending itu jadi setolol itu. Ya. Cuman secara karakter masuk karena orang yang egois dia mau mati. Dia rela mati karena dia nggak mau ngerusak kebahagiaan temannya. Sebenarnya kan bodoh ya kalau pas temanmu nikah kamu ada mati di situ kan malah lebih rusak lagi. Tapi itu kan resonansinya si Grey juga, Riz. Karena purpose-nya Grey udah nggak ada. Udah selesai gitu. Jadi dia mati itu dengan keadaan ya udah. Jadi dia gitu. Yang penting toh matinya juga nolongin orang. Matinya kan gitu. Dia punya pilihan untuk ke dokter. Tapi dia malah lebih milih ngelihat pernikahan teman. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Tapi kalau kamu mati di situ hancur sudah itu pernikahan kan kocak. Iya. Itu sih. Jadi ini ya, keinget siapa? Kenzaki juga pas mati di kursi itu. Kenzaki Blade. Nggak mati sih, tapi kan hilang gitu dari situ. Tapi memang kalau ngomongin Jetman kita pasti ngomongin karakternya. Betul. Kita susah ceritanya, nggak penting ceritanya. Nah ini juga kepiawaiannya tim kreatif bahwa mereka konsisten di satu hal yaitu karakterisasi yang kemudian semuanya berpusat di sini. Nah masalah yang lainnya otomatis resources-nya udah habis. Ngikutin aja gitu. Toh pada saat kita ngelihat pertarungan mekanya nggak terlalu bagus, tapi di episode itu kita dapat perkembangan karakter siapa gitu loh. Jadi menariknya sih. Apalagi sebenarnya negatif dimensionnya Fire Emblem itu kan bisa dieksplor lebih lanjut. Iya. Ayolah. Musuh cuma 4 loh. Iya. Nah, tapi 4 ini beneran fully utilized dulu. Betul. Kita ngelihat Grey main piano itu apa enggak? Wah, iya. Radiget yang sempat jadi manusia. Lalu kemudian dia ujung-ujungnya emang aku tuh orang jahat. Kita dikasih muter-muter kayak gitu. Iya. Kaoru tuh aku tuh cukup ada di masa jengkel karena ini cewek
Iya. Bahasa Jawanya gandoli Tapi gitu. kan emang damsel in distress Iya, gitu. iya. Makanya aku juga sebel. Gimana Cuman sih ketika dia? kita udah makin dewasa, kita ngelihat purpose karakternya apa, ya udah make sense gitu. Ya, Yang untungnya dia nggak gitu doang. ya perkembangannya kerasa lah, perkembangannya kerasa. Kita kan akan expect, walaupun menurutku ending Jetman itu agak rusak ya, tapi kita akan expect si Kaoru ini beneran dia pengen sama Ryu terus. Ternyata dia akhirnya juga luluh sama Gai karena ngapain kamu melihat orang yang nggak cinta kamu? Bahwa di satu sisi ada orang yang look up, bukan look up tapi look ke kamu. Sampai gitu. rela ngorbanin nyawa kalau kamu nggak membalas, maksudnya ya sebagai cewek kan lebih mending digituin ya. Dianggap Dianggap. gitu. Dan ini terlalu berat tuh anak-anak. Iya. Aku dulu pas kecil nontonnya nggak nangkep sama sekali. Nggak sampai ke situnya. Emang gitu. beneran, wah keren-keren. Terbangnya keren sih. No. Set. Manuver sayapnya itu bukan cuman gimmick maksudku. Betul. Mereka ada adegan-adegan yang berlima gandengan tangan di udara, terus turun gitu Itu tuh. kan kayak parasut ya? Parasut gitu. Aku lupa, Riz. Senjata individualnya apa ya? Nggak ada, Mas. Seingatku cuman pedang, sama pistol. gauntlet. Terus pedangnya itu bisa dimasukkan ke dalam pistol. Cekrek, pistolnya dibuka jadi kayak senapan gitu, terus pedangnya dimasukin. Terus sama gauntlet, masing-masing punya gauntlet. Gauntlet ya. Itu di episode berapa gitu aku lupa. Habis itu ada pistol tambahan. Yang merah itu. Oh, iya. Mereka punya bazooka nggak sih? Basokannya motor, mobilnya. Oh, iya. Aku Mobilnya lupa. bazookannya. Lupa aku. Itu. Ya, fun fact-nya sebenarnya ini aku pernah ngomong ini di episode mana? Di yang konten Tokusatsu mana ya, bahwa Saban itu pertama kali sebenarnya pengennya si siapa? Jetman. Untuk main dulu nggak sih? Itu kan jauh di masa Jauh lalu, sebelumnya. tapi itu tuh masanya siapa ya? Masanya Stanley. Oh, Kalau Bioman iya, dari iya. Sun Falcon tuh masanya Stanley, tapi Heim Saban ini pengennya sebenarnya si siapa? Jetman. Cuman perdebatannya cukup pelik sampai kalau nggak salah keluar satu statement kekhawatiran gitu bagi Amerika bahwa kalau Jetman diadopsi jadi Power Rangers nanti jadi kayak Oh, aku ngerti. Gacaman. Karena di Amerika ada komiknya Battle of the Planets dan ada animenya Gacaman Mirip soalnya. dijadikan anime apa kartun di Amerika Serikat namanya G-Force. Jadi burung juga gitu. Jadi ini kayak hah kok ada nah akhirnya nggak jadi. Aku juga nggak ngerasa sweetnya appealing buat Amerika sih. Iya. Soalnya Zuru Ranger itu kan apa ya, simplistik sekali ya. Iya, dan kalau kita bicara dinosaurus tuh Amrik. Iya, memang. Dinosaurus tuh Amrik gitu loh. Hollywood lah. Tapi memang Gitu. apelnya buat orang dewasa. Iya. Betul. Aku jadi pengen nonton lagi sih. Oke. Gitu. Capek sih nonton lagi itu. Aku Iya, kan nonton lagi ya sebelum, Iya, makanya iya. kan masih fresh banget tuh. Iya. Oke, itu aja sih ya buat Jetman. Apalagi yang kurang ya? Mecha udah apa ini cerita. Kalau ada yang kurang tolong ditambahin ya, Yes. seperti biasa teman-teman. Itu dia. Kita nih Aku tuh lupa nama, aku tuh tadi udah googling kan, Apa? nama penulisnya. Oh, iya. Terus pas nonton lupa anjir siapa nih? Iya. Itu tim kok, Riz. Itu tuh ada tim gitu loh mereka tuh berlima apa berapa gitu pokoknya tim. Udah. Dia yang bikin Dan Brothers Nyimeng juga itu. Oh iya. Iya. Wow. Oke. Penulisnya. Makanya dia bisa munculin Sumpah lagi. aku lupa tuh namanya. Tadi Gitu. tuh sebelum ngetek aku udah namanya ini. Cuman kan udah ke close ya. Iya, Ternyata iya, udah aku matiin iya. lah. Ya udahlah. Oke, teman-teman, sampai ketemu di Zuru Ranger. Thank you.